Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan memberikan tata cara atau buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi CASN 2021. Jadi ini kalau CASN berarti bisa P3K guru, P3K non guru maupun yang CPNS. Bagi Anda yang belum keterima di PPK Guru tahap 2 bisa gabung di grup Telegram untuk belajar bersama untuk menghadapi tahap 3 yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Ini saya lewati ya ini. Kemudian nih peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri. Nah ini di grup banyak yang bertanya karena suatu hal dan lain-lain itu sudah keterima mungkin di tahap 1 atau tahap 2 dan ingin mengundurkan diri. Jadi di sini dijelaskan kalau ingin mengundurkan diri kan untuk memilih tahap berikutnya kan tidak bisa. Jadi caranya dengan tidak mengisi DRH. Nanti ada pilihannya lanjut tetap mengisi DRH atau tidak. Langkah pertamanya seperti biasa peserta login ke akun SSC ASN 2021 melalui tautan https://2-sscisn.bkn.go.id/daftar dan mengisikan username, nick, dan password akun yang dibuat saat registrasi. Jadi menggunakan nick dan passwordnya dulu. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Jadi ini nanti tampilannya ini ada ya dan tidak ini. Jadi nanti ini drop-downnya ini ada dua. Jadi kalau yang ingin mengundurkan diri karena mungkin kesalahan memilih atau lokasinya jauh, ini bisa diklik tidak, saya ingin mengundurkan diri. Tapi kalau yang ingin pemberkasan berarti lanjut. Kemudian jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri. Jadi nanti jika ini diklik maka akan muncul unggah surat pengunduran diri. Ini berbentuk PDF ini ya. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak. Dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop-down list sebelumnya. Jadi kalau klik tidak, masih dapat mengubah. Tapi kalau sudah iya, berarti sudah. Nah, seperti ini. Jika telah muncul pemberitaan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jadi Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Mungkin ini pengunduran diri nanti bisa di-share dari BKD mungkin ya, atau ada formatnya sendiri di SSC ASN, nanti ditunggu saja. Nah, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Berarti jika memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS maupun CASN P3K ini ya. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Jadi yang ada tanda warna merah ini bintang ini wajib diisi. Sedangkan yang di buram ini berarti sudah dikunci dari sana. Contohnya ini nick, nama sesuai ijazah sudah dikunci, nomor nama pada KTP, tempat lahir KTP ini juga sudah dikunci, tanggal lahir juga sudah dikunci. Kemudian lanjut bawahnya, ini alamat domisili, ini diisi sesuai dengan keterangan. Jadi ada provinsi, kabupaten, kota, ini wajib ini ya, ada tanda merah ini. Jalan, alamat lengkap, kode pos, tinggi badan, berat badan ini bisa dilihat dari surat keterangan kesehatan, warna rambut, bentuk muka, ciri khasnya apa, ini bisa ditulis hobinya apa. Kemudian ngisi captcha ini diisi, kemudian resume lanjut. Nah, kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis, jadi ini ada banyak pilihan. Selanjutnya, nah ini di sini. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus.
pendidikan yang dapat digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi otomatis muncul, misalnya kalau daftarnya itu ijazahnya mungkin kalau guru ya S1 PGSD, S1 matematika, itu berarti sudah otomatis muncul. Untuk yang CPNS berarti kalau yang dokter ya S1-nya dokter, bidan, perawat, seperti itu. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Jadi ini bisa diubah ini. Ini kan sudah otomatis muncul, tapi dapat dilengkapi dengan cara klik ubah. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Nah ini tingkat pendidikan ini kan sudah S1 sarjana jurusan ini bisa dilengkapi tempatnya mana, kemudian klik simpan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambah pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikannya setingkat lebih tinggi. Ini misalnya jika Anda itu guru olahraga, misalnya S1 olahraga, deformasinya kan S1 olahraga, tapi Anda punya S2 olahraga. Jadi S2-nya itu tidak bisa karena setingkat lebih tinggi. Atau misalnya lagi karena yang guru ya, ini yang guru itu misalnya dulu punya ijazah matematika atau bahasa Indonesia, kemudian transfer bidang ilmu ke PGSD. Jadi kan ijazah S1-nya kan ada 2. Tapi kan di waktu pendaftaran menggunakannya PGSD. Jadi yang matematika tidak bisa atau mapel lainnya tidak bisa ditambahkan karena pendidikan lain itu setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar. Jadi kalau melamarnya menggunakan PGSD, maka untuk yang S1-nya matematika atau PKN atau bahasa Indonesia itu tidak dapat ditambahkan karena setingkat. Misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal. Nah, ini karena kan setingkat lebih tinggi. Karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misal S1 Manajemen, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, atas dengan mengklik tombol pendidikan. Jadi ini tingkat pendidikannya kalau yang SD, SMP, SMA itu bisa atau setingkat ya. Jurusannya, ini nama sekolahnya apa, akreditasinya apa, tempat, nomor ijazahnya, tanggal ijazah, nama pejabat penanda tangan ijazah siapa, kemudian lanjutnya ini ketentuan pengisian data riwayat pendidikan atau kursus, isi riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA. Ini untuk tingkat pendidikan SMA masukkan nama jurusan SMK-nya. Nah, kalau SMA masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, jadi jurusannya sama. Jadi kalau SD jurusannya sekolah dasar, SMP ya SLTP, SMP, SMA. Tapi kalau untuk pendidikan SMA, SMK itu harus dimasukkan nama jurusannya. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambah atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Ini bagi yang punya ya. Kalau ini, jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Tambah kursus ini, jika tidak berarti tidak perlu, jika tidak punya ini ya. Nah, jenis kursus telah tersedia, jadi ini tidak bisa untuk diganti ya, karena tetap ini, karena kan diklik ini ya. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar, jadi kalau selain itu tidak dapat. Jadi nanti ada list drop down-nya, itu ada nama kursusnya, jika tidak ada di situ berarti tidak bisa. Selanjutnya lanjut ke bawah, langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Jadi pernah punya riwayat pekerjaan apa, ini di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, tapi jika baru lulus karena belum ada ya tidak perlu. Penghargaan jika ada dan prestasi jika ada. Jadi bisa di sini. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki peserta jika ada sebelum lulus menjadi CASN. Jadi sebelum menjadi CASN, pernah bekerja di mana, ini bisa ditambahkan.
klik pada tombol tambah riwayat penghargaan, ini jika ada juga ini ya. Kemudian prestasi jika ada bisa. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami. Ini bagi yang sudah menikah, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Ini bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum, ya tidak perlu. Seperti itu. Ini istri atau suami, anak. Jadi jika tidak, ya tidak perlu tambah ini. Orang tua juga tidak, ini kan wajib kalau orang tua diganti. Ini bagaimana? Saudara kandung, bapak ibu mertua jika ada. Di sini jika suami atau istrinya sudah PNS, maka silakan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang beri tanda bintang. Ini wajib diisi. Jadi NIK-nya berapa, nomor kakaknya berapa, NIP-nya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan apa, status perkawinannya, akte menikah, tanggal menikah, status hidup. Jadi akte menikah itu kan sudah ada ya, jadi bisa diisi. Kemudian untuk tombol riwayat anak, ini jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Jika anak bukan PNS, maka silakan isi kolom-kolom yang diberi tanda bintang atau wajib diisi secara lengkap. Jadi mungkin yang Bapak Ibu P3K guru itu kan usianya ada yang 50 atau sudah 40 lebih, bahkan anaknya sudah jadi PNS, jadi bisa diketikkan NIP-nya. Isiannya sama. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi, dalam arti ini jika ada ya, dan mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Nah ini, ya, keterangan lain itu nomor SKCK, tanggal surat SKCK-nya, nama pejabat penandatangannya, nomor surat keterangan sehat jasmani rohani. Nah ini, nama dokternya siapa, bebas nafsa, ini nanti diisi di sini. Jadi mengisi ini sampai habis jika sudah mencari berkas-berkasnya ini, termasuk SKCK, termasuk surat keterangan jasroh, jasmani rohani, bebas nafsa. Nah jadi kalau belum cari ini ya tidak bisa mengakhiri DRH. Buku petunjuk pengisian DRH ini, kemudian ini keterangannya nanti dibaca sebelum menginputkan, kemudian captcha ditulis. Selanjutnya lagi organisasi juga seperti itu. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, jadi ada 2 ini nanti ya. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandai wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen. Nah, jadi nanti DRH-nya itu dicetak, mungkin ada yang nulis tangan atau tanda tangan, ya baru nanti di-scan, di-upload lagi nih ya. Di sini jenis dokumennya yaitu surat pernyataan 5 poin, ini dari BKD atau BKPSDM. Kemudian file scan surat keterangan atau SKCK ya ini, yang masih berlaku maksimal 1000 KB. Kemudian surat lamaran CASN. Nah, ini maksimal 500 KB dalam bentuk PDF. Scan daftar riwayat hidup dan yang diisi dan diunduh. Jadi setelah DRH-nya itu diisi, kemudian diunduh, diisi atau tanda tangan, kemudian di-scan atau diupload lagi. Scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Ini entah nanti diakui atau tidak, tapi bisa ini. Surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif atau nafsa. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi miliknya pemerintah, bukan swasta ini ya. Ijazah pendidikan asli untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Di ini scan ijazahnya kan sudah ada. Kemudian file scan transkrip nilai
yang digunakan untuk melamar CASN. Nah, contoh cetakan daerah perorangan adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah daerah dicetak. Ini namanya kan nama cetak. Jadi ini diulangi lagi dengan tulis tangan. Kabupaten juga seperti itu. Jadi ditulis tangan misal ini Jakarta Kota, di sini ditulis lagi Jakarta Kota. Tanggal lahirnya di sini kan yang sudah cetak kan sudah. Ini diulangi lagi dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital atau balok ya ini. Nah ini hanya 3 ini, nama, kabupaten, kota, tempat, tanggal lahir ini, tanggal lahir saja. Nah, isiannya seperti ini contohnya. Cetakannya. Untuk file ini bisa di-download di deskripsi video ini nanti ya. Ini yang membuat materai 10.000 ya sekarang. Ini berapa tanggal berapa, kemudian nanti diunggah. Daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipack atau hasil cetakan daerah perorangan dan daerah riwayat disekat menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Jadi menjadi satu file ini ya. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.